Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang demikian puasanya orang ini dapat ghufirallahu, diampuni dosa-dosa dia, ma taqaddama min dzambih, yang telah lalu. Tentunya dosa-dosa yang tidak terkait dengan manusia. Kalau terkait dengan manusia, kita terikat oleh dalil yang lain bahwa penyelisihan terhadap kezaliman kepada seseorang, cara bersih dosanya adalah dengan cara memberikan hak atau menyelesaikan urusan itu kepada orang. Pernah hutang, ya harus dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadiyi hadiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, baik yang sekarang bermuajahah bermajlis di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja siaran ini bisa ditangkap atau sedang disimak, disaksikan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-8 bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yakni kita berulang kali diingatkan, berulang kali kita remember kembali, kita ingat kembali bahwa Ramadan adalah bulan panen, bulan panen raya, di mana para ulama mencanangkan, membimbingkan, menginformasikan kepada kita bahwa Ramadan apabila dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, maka akan optimal pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhasil akan menghasilkan perolehan atau panenan yang melimpah, insyaallah. Monggo Pak Haji. Haji Nur Salam. Di mana bulan Rajab dicanangkan sebagai bulan menanam benih, kemudian bulan Sya'ban bulan menyemai. Setelah disemai itu dia apa? Diairi, dipupuk, diarau, kemudian ya dirawat. Kemudian baru Ramadannya ini benar-benar kita bisa optimal, bisa mendapatkan banyak hal yang melimpah. Kita bisa bayangkan kalau Rajab tidak nanam, kemudian Sya'ban juga tidak memupuk apa yang mau dipupuk. Kalau tidak menanam, ya mungkin buruh mupuk ya ke tetangga itu. Terus kalau sudah tidak nanam, tidak merawat tanaman, apa iya akan mendapatkan panen yang melimpah? Bisa mendapatkan hasil panenan tapi sifatnya ngasak. Ngasak itu apa Pak Tola kalau di sini? Ngasak itu kalau orang panen setelah padi digebros itu, sisanya itu dikepiak, dicecek itu. Nah, sisa-sisa itu kalau di kampung kami itu ngasak namanya. Ngasak ya. Bisa Ramadan bisa mendapatkan hasil panen tetapi sifatnya ngasak. Sak banter-bantere orang ngasak,
sak banyak-banyaknya orang dapat ngasak, tentu tidak sama banyaknya jauh panggang dari api dengan orang yang punya panenan. Kan gitu, Pak. Nah, ini satu perumpamaan kalau kita Ramadan tanpa persiapan. Ramadan tanpa persiapan maka akan keteteran. Daya tahan tilawatil Qur'annya, daya tahan apalagi sampai ke tingkat tadabburnya, apalagi sampai tingkat bagaimana mengamalkan pelaksanaannya. Ini akan terseok-seok kita insya Allah. Tetapi apabila sudah dipersiapkan sejak Rajab, kemudian Sya'ban sudah mulai berlatih puasa, di mana Nabi SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak. Bahkan bisa dikatakan Rasul itu di bulan-bulan selain Sya'ban, selain sebelum Sya'ban, itu bulan-bulan di mana beliau tidak puasa sunnah itu diakumulasi. Di bulan-bulan sebelumnya terlewatkan puasa Senin Kemisnya, terlewatkan puasa Daudnya, terlewatkan puasa Ayyamul Bidnya misalkan. Itu dipapolong, dikumpul ke Sya'ban, dikodok begitu. Kodok semua. Jadi bulan Sya'ban kata Sayyidah Aisyah hampir-hampir Nabi hampir sebulan penuh, dan dinyatakan tidak pernah Sayyidah Aisyah, manusia yang bersama-sama siang malam dengan Nabi, menyaksikan Nabi puasa sebanyak di bulan puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Nah, selain itu sebagai qadha, juga sebagai tadi persiapan. Maka kita jalankan kesunahan. Kemarin kita serukan kencang-kencang ketika di mana-mana di forum apapun kita sampaikan Sya'ban itu, dan sebagai juga disikapi sebagai puasa rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib kan ada Pak, qobliyah subuh, ada ba'diyah isya, ba'diyah maghrib gitu. Nah, Sya'ban itu adalah saum puasa rawatibnya Ramadan. Ya, kalau mau dianggap qobliyahnya Ramadan lah, monggo. Nah, itu tapi poinnya adalah bahwa Ramadan kita sudah dalam persiapan yang prima. Insya Allah panennya juga akan melimpah. Nah, juga sering sudah kita sampaikan bahwasanya bulan Ramadan tidak sekedar dimaknai sebagai bulan puasa, ya, tidak hanya sekedar sebagai bulan puasa, tetapi sebagai syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mencanangkan dalam ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu semoga kalian menjadi hamba-hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Terus kalau sudah derajat muttaqin, Masya Allah, sudah innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin itu fi jannati wa uyun, di surga, di taman-taman surganya. Tidak hanya di surga, tetapi di tempat inti dari surga. Mereka kalau menginginkan sesuatu itu tinggal ambil saja dari Robnya. Kalau di surga yang biasa itu dilayani oleh para wildan, oleh para ini dan itu, masih order, by order. Pingin sate, masih order, datang sate itu. Kalau di surga biasa. Tapi kalau jannati wa uyun, di surga, di taman, di inti pusaran surga itu atahum mir rabbihim. Jadi apapun dia ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang karek kedip gitu datang gitu. Kedep datang. Ini Masya Allah. Ini derajat orang muttaqin, surganya surga VVIP. Ya, termasuk tentunya surga Firdaus dan lain sebagainya, itu tentu VVIP juga. Tapi begitulah. Dan makanya puasa ini adalah satu panen raya, kita katakan, karena adalah sarana untuk mengantarkan manusia ke derajat tertinggi, yakni muttaqin. Nah, kemudian kaitannya dengan apa kemudian? What next?
apa yang harus kita lakukan. Ini yang paling penting. Kita jangan hanya terapologi atau teryuyun atau tergiur dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa diampuni, kemudian la'allakum tattaqun, tapi nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Pokoknya poso. Ya, di situ dijelaskan man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang puasanya itu atas dasar iman dan ihtisab. Ini ya. Jadi tidak sekedar poso, tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak dibarengi dengan energi spiritual imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan iman hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh pengharapan pada Allah atas janji-janji Allah, atas ancaman-ancaman Allah kita yakini dan kita benar-benar aplikasikan. Baru yang demikian puasanya orang ini dapat ghufirallahu, diampuni dosa-dosa dia, ma taqaddama min dzambih, yang telah lalu. Tidak dihitung oleh Allah apakah dosa kecil, apakah dosa besar, apakah dosa bertumpuk-tumpuk, berkuadrat-kuadrat besarnya, tidak dihitung. Yang ada dihapus semua dosa-dosanya. Tentunya dosa-dosa yang tidak terkait dengan manusia. Kalau terkait dengan manusia, kita terikat oleh dalil yang lain bahwa penyelisihan terhadap kezaliman kepada seseorang, cara bersih dosanya adalah dengan cara memberikan hak atau menyelesaikan urusan itu kepada orang. Pernah hutang, ya harus dibayar. Pernah nyuri sendalnya, pernah nyuri mangganya, harus dihalalkan. Bagaimana caranya? Ada pertanyaan, Ustadz, saya punya hutang, tetapi ketika saya sudah mampu bayar, orangnya ini sudah nggak ada. Saya sendiri pernah ngalami itu, Pak. Pernah punya hutang, terus di saat orangnya masih ada itu memang nggak punya, memang nggak ada, itu nggak ada. Sampai orangnya nggak ada, ahli warisnya juga sudah nggak ada, begitu. Pindah ke Medan, awal-awal pindah ke Medan masih bisa dihubungi, ada berita meninggal. Kemudian saudara-saudaranya masih bisa dihubungi. Lama-kelamaan ganti nomor, sudah nggak ketemu. Akhirnya bingung. Nah, kita buka-buka referensi, kita tanya-tanya pada ahlinya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Akhirnya dapatlah jawaban, kalau hal demikian, maka apabila tidak ditemukan ahli warisnya, maka pembayarannya diserahkan ke semacam baitul mal atau kas masyarakat di mana dia ada dulu hidup. Misalkan di Gang 10 misalkan. Ya sudah, cari Pak RT, Pak RW-nya sana, bayar hutang ini tanggungan saya terhadap si fulan yang sekarang sudah tidak ketemu ceritanya, orangnya di mana, ahli warisnya juga nggak ketemu. Ini tolong, ini diterima sebagai kas masyarakat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini, di mana di si fulan dulu hidup. Nah, begitu, boleh seperti itu, boleh ke takmir setempat yang bersangkutan hidup, dibelikan apa, diinfakkan sana di kotak amal masjidnya atau bagaimana. Itu demikian kronologisnya. Barulah hak antar sesama ini gugur, gitu. Maka ma taqaddama min dzambih dipersyaratkan juga menyelesaikan apa? Tanggungan terhadap sesama manusia. Hatta termasuk juga orang yang jihad fisabilillah, mati syahid. Mati syahid itu jaminannya surga. Sudah dianggap surga tanpa hisab. Ya dianggap seperti itulah, karena saking istimewanya orang mati syahid, orang berjihad fisabilillah kemudian meninggal dunia, asalkan dia tidak punya tanggungan hutang kepada sesama manusia. Kalau masih punya tanggungan, dia tertahan, belum bisa masuk surga. Sekelas Nabi SAW, ketika beliau sudah merasa di ujung-ujung usianya, Nabi Pak Rasul,
kekasih Allah, sudah dijamin surganya, dijamin ampunannya. Ketika sudah merasa uzur, merasa sudah sedemikian ya mendekati kematian, beliau naik ke mimbar. Beliau umumkan pada semua sahabat di Masjid Nabawi itu, di mimbarnya yang itu, Pak. Yang di bawahnya kipas itu mimbarnya itu sana. Beliau mengumumkan, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sepertinya kurang lebih gitu, ini terjemahan bebas. Sepertinya saya sudah tidak lama lagi hidup di dunia. Saya tidak ingin meninggalkan dunia dengan menyisakan kezaliman kepada kalian, kepada sesama manusia. Maka di antara kalian kalau merasa pernah saya zalimi, mohon kiranya berkenan untuk klarifikasi sekarang. Saya akan bayar, saya akan lunasi sekarang. Silahkan, apakah berupa hutang piutang, apakah berupa pernah saya apakan, saya apakan. Wow, sahabat nangis semua, Pak. Ya mana tega, meskipun pernah ada sesuatu dengan Nabi, pastinya nggak tega itu. Menunduk, diulangi lagi oleh Nabi SAW, diulangi lagi itu pertanyaan-pertanyaan itu. Maka setelah beberapa kali tidak ada sama sekali yang angkat tangan, kemudian satu orang dengan ragu mendongakkan wajah, kemudian mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, sahabat Ukasyah. Oh ya Ukasyah, mari sini, apa silakan. Dengan ragu-ragu Ukasyah menjawab, menceritakan, ya Rasulullah, ketika saya ikut ghazah, ikut berperang bersama jenengan, engkau sebagai panglimanya, aku sebagai pendampingmu kala itu. Dan satu ketika engkau tidak sengaja tongkatmu jatuh, tongkatmu roboh mengenai punggung saya. Jadi ini maknanya adalah seolah-olah Rasul menzalimi karena memukul punggung Ukasyah, padahal tidak sengaja. Jadi saya hanya diam karena itu tidak saya anggap sebagai kedzaliman ya Rasulullah. Oh, itu kedzalimanku terhadapmu wahai Ukasyah. Apakah engkau akan membalasku? Silahkan. Kemudian baik ya Rasulullah, saya akan membalas itu supaya Rasulullah tidak memiliki beban kelak ketika meninggalkan dunia. Sahabat yang lain geger, Pak. Kurang ajar banget Ukasyah ini, kok tega-teganya sama Nabi. Ya sudah dimaafkan saja. Tapi Ukasyah tidak berkeming, tetap saja malah kemudian melonjak, Pak. Ya Rasulullah, apalagi Ukasyah, cepat laksanakan, tunaikan hakmu. Ya Rasulullah, saya akan tunaikan hak. Tetapi ketika tongkat Rasulullah itu mengenai punggung saya, waktu itu punggung saya sedang tidak pakai baju, punggung saya sedang bertelanjang punggung, bertelanjang baju. Jadi sekarang agar lunas hutangnya Rasulullah kepada saya, maka saya mohon Rasul membuka bajunya agar tongkat ini nanti saya pukulkan ke punggung Rasulullah dalam posisi yang sama ketika tongkat Rasulullah mengenai punggung saya. Wah, sahabat tambah cak-kocai, Pak. Geram tapi nggak berani karena di hadapan Rasulullah nggak ada yang bisa melawan atau menolak kemauan Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah baik Ukasyah, saya dibuka pelan-pelan. Ukasyah menggenggam tongkat Rasulullah itu pelan-pelan begitu. Sahabat semakin perih hatinya. Masa tega kamu Ukasyah mau mukul Rasulullah SAW? Dekat, begitu dekat ternyata tongkat ditaruh dan Ukasyah memeluk punggung Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana tega engkau, kekasih Allah akan aku pukul. Aku menginginkan ini karena aku ingin bersentuhan langsung dengan kulit yang mulia ini ya Rasulullah. Maka para sahabat langsung, Pak, bersyukur, alhamdulillah. Itu cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Balas Rasul memeluk dia dan mendoakan Ukasyah untuk mendapatkan keberkahan Allah SWT. Ini seorang nabi dan rasul, Pak, yang masih punya hak kepada sesama manusia, merasa punya kezaliman, dia tidak ingin meninggalkan dunia itu, masih menyisakan haknya orang lain ke bawah.